Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip. Selamat pagi, salam semangat untuk semua anak-anakku di level 5. Kembali lagi ya nak, bertemu lagi bersama Ustazah di mata pelajaran Matematika level 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Yuk, diambil buku paket matematikanya, buku tulisnya, buku coret-coretan, dan juga alat tulis. Baik, langsung saja ya nak, kita akan belajar apa sih hari ini? Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita di hari sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan belajar pembagian pada bilangan desimal dan juga bilangan persen. Yuk, konsentrasi dimulai, perhatikan, itulah yang terbaik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu melakukan operasi hitung pembagian desimal dengan benar. 2. Siswa mampu melakukan operasi hitung pembagian persen dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisa dan menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan desimal dan juga bilangan persen. Sebelumnya, Ustazah mau review sedikit ya nak mengenai pembagian pada bilangan pecahan biasa. Untuk mengerjakan pembagian pecahan biasa, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Masih ingat? Ingat, ting! Langkah yang pertama, operasi hitung pembagiannya berubah menjadi operasi hitung perkalian. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Langkah yang kedua, pecahan yang kedua posisinya dibalik. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Betul. Nah, sekarang baru kita langsung ke materi yang hari ini, yaitu pembagian desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang pada dasarnya adalah bentuk pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, dan kelipatan 10 lainnya. Namun biasanya dituliskan menggunakan tanda koma. Pembagian desimal dengan desimal lagi, atau nanti dengan pecahan campuran atau dengan bilangan cacah, itu caranya bisa menggunakan 2 langkah. Yang pertama, kita bisa mengubahnya dulu jadi bentuk pecahan biasa. Jadi yang tadinya bilangan desimal kita ubah ke pecahan biasa. Atau langkah kedua, kita juga bisa menggunakan cara bersusun pendek, menggunakan cara pembagian pada bilangan cacah ya nak, pakai bagi kurung, pakai bagi pistol. Ustazah akan coba jelaskan dua-duanya cara ini. Diperhatikan, disimak dengan baik ya nak. Contoh, hitunglah hasil bagi dari 3,5 dibagi 1,4. Kedua bilangan ini adalah bilangan desimal, di mana 3,5 adalah bilangan desimal dengan 1 angka di belakang koma, dan 1,4 adalah bilangan desimal dengan 1 angka di belakang koma juga. Ustazah pakai cara pertama dulu ya. Dua-duanya kita ubah jadi pecahan biasa. 3,5 pecahan biasanya menjadi, ayo diingat lagi materi mengubah bentuk pecahan dari desimal ke biasa. Kita tulis angka 35 sebagai pembilang. Penyebutnya adalah, kita lihat angka di belakang koma, karena hanya ada 1, jadinya penyebutnya adalah per 10. 35 per 10. Begitupun dengan 1,4, kita tulis angka 14 sebagai pembilang, pernya adalah per 10 juga. Kita tuliskan 35 per 10 dibagi 14 per 10. Kalau bentuknya sudah pecahan biasa, kita ikuti langkah pembagian pada pecahan biasa. 2 langkah. Ingat, ting! Tanda bagi berubah jadi tanda kali. Dan pecahan yang kedua, yaitu 14 per 10, kita balik menjadi 10 per 14. Untuk memudahkan, boleh kita coret ya nak. Mana yang mau dicoret?
Ketika mau mencoret atau mau membagi, harus posisinya satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut ya. Apakah 35 dengan 10? Atau 10 dengan 14? Atau mau silang 35 dengan 14, 10 dengan 10? Kita cari yang paling mudah ya. Di sini Ustazah akan membagi 35 dengan 14, sama-sama dibagi dengan angka 7. 35 dibagi 7, 5. 14 dibagi 7, 2. Yang 10-nya juga sama. Ustazah mau bagi, sama-sama dibagi 10. Jadi sama-sama tinggal 1. Angkanya menjadi lebih kecil ya. Ini tinggal 5/1 di pecahan pertama, dan pecahan kedua tinggal 1/2. Selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang 5 kali 1. 1 kali 2, yaitu 5/2. Kita bagi kurung bagi pistol ya nak, karena ini hasilnya kan harus dalam bentuk desimal. Jadi kita bagi kurung, yang di dalam angka 5, yang di luar angka 2. 5 dibagi 2, 2 kita tulis di atas, kita kali balik nak. 2 kali 2, 4, tulis di bawah angka 5, kita kurangi. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa. Boleh di sini kita keluar tanda koma. Nah, dan di sini kita kasih angka 0 menemani angka 1. Jadi sekarang 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5, taruh di atas. Kita kalikan balik 5-nya. 5 dikali 2 hasilnya 10, taruh di bawah angka 10. Kita kurangi, seret, hasilnya 0. Selesai pembagiannya. Hasil dari 5/2 adalah 2,5. Itu cara pertama. Dengan kita ubah dulu bentuk desimal jadi pecahan biasa. Sekarang cara kedua, kita mau langsung menggunakan bagi kurung atau bagi pistol. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengubah bentuk desimal ini jadi nggak desimal lagi, jadi nggak ada komanya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu bilangan desimal yang mau kita bagi. 3,5 dan 1,4 dua-duanya adalah bilangan desimal, di mana di belakang komanya ada satu angka. Berarti supaya dia jadi tidak desimal lagi, perlu kita kali dengan angka 10. Sesuai dengan angka di belakang koma. Di belakang koma angkanya 1, jadi dikali 10. Kalau di belakang koma angkanya 2, berarti dikali 100 supaya tanda komanya hilang. Kalau di belakang koma angkanya ada 3, maka dikali 1000 supaya menjadi bilangan yang tidak berkoma. Berarti karena sama-sama di belakang komanya hanya 1, berarti kita kalikan dengan 10 masing-masing. 3,5 dikali 10, tanda komanya jadi hilang, jadi tinggal 35. 1,4 juga sama dikali 10, maka tanda komanya jadi hilang, jadi 14. Harus sama ya. Kedua angka ini harus dikalikan dengan angka yang sama, misalnya dengan sama-sama 10, jangan yang satu 10, yang satu 100. Tapi harus sama angkanya. Sekarang angkanya berubah menjadi 35 dibagi 14. Langsung deh kita bagi kurung. 35 di dalam, 14 di luar. 35 dibagi 14 bisa 2 ya nak. 2 dikali 14, 28, dikurangi hasilnya 7. 7 dibagi 14 tidak bisa, angka 7-nya lebih kecil, keluar koma di atas dan angka 0 di sebelah angka 7, jadi 70. 70 dibagi 14 adalah 5. Kita kali balik, 5 dikali 14 yaitu 70. Dikurangi hasilnya 0, jawabannya 2,5. Jadi menggunakan cara pertama dan cara kedua sama hasilnya. Kita coba ke contoh lain, hitunglah hasil bagi dari 0,8 dibagi 5 menggunakan cara pertama. Kita ubah yang desimal jadi pecahan biasa dan yang bilangan cacah, si 5 ini juga jadi pecahan biasa ya nak. Satu-satu kita ubah. 0,8 pecahan biasanya adalah 8 per, di belakang koma ada satu angka, per 10. Angka 5 dijadiin pecahan biasa menjadi 5/1. Nah, ingat dua langkah dalam pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, pecahan kedua dibalik. Jadi 1/5 ya pecahan keduanya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Adakah yang bisa dibagi di sini? Sama-sama dibagi. 1 dengan 5 sudah sangat sederhana. 8 sama 10 bisa. Kalau misalnya mau sama-sama dibagi
2, tapi di sini Ustazah enggak ya, jadi langsung aja. 8 kali 1, 8. 10 kali 5, 50. Ini bentuknya masih pecahan biasa. Kita mau kan hasilnya dalam bentuk desimal. Jadi Ustazah bikin bawahnya harus per, kalau nggak per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan kelipatan 10 lainnya. Tapi Ustazah mau bikin jadi per 100 aja deh. Berarti yang 50 ini supaya jadi 100 harus dikali dengan angka 2. Angka 8-nya mengikuti. Jadinya sekarang 16 per 100. Mengubah bentuk nak. Dari pecahan biasa ke desimal. Pembilangnya kita tulis 16 seret. Lihat angka nolnya ada berapa? Karena ada 2, maka di belakang koma ada 2 angka. Jadi komanya ada di depan angka 1. Kasih 0 di depannya menjadi 0,16. Pakai cara kedua ya. Pakai cara kedua, karena di sini bilangan desimalnya di belakang koma ada 1 angka, supaya angka ini desimalnya berubah jadi tidak desimal, komanya hilang, harus kita kali dengan 10. Betul. Jadi sama-sama kita kali 10, walaupun si 5 ini bukan desimal, tetap harus sama, adil, sama-sama kita kali 10. 0,8 dibagi 5, 0,8-nya kita kali 10 supaya tanda komanya hilang, jadi tinggal 8 aja. 5 pun mengikuti, 5 dikali 10 adalah 50, karena dia kan awalnya bukan desimal ya, jadi perkaliannya biasa, 5 kali 10, 50. Sekarang berubah menjadi 8 dibagi 50, menggunakan bagi kurung, bagi pistol. 8 di dalam, 50 di luar. Bisakah angka 8 dibagi 50? Tidak bisa, angka 8-nya lebih kecil ya nak. Jadi kita bisa keluarkan angka 0 di atas. Kalau pembagian di mana angkanya lebih kecil, berarti kita bisa mengeluarkan angka 0 di atas, kita kali balik nak. 0 dikali 50 adalah 0. Tulis di bawah angka 8, kita kurangi. 8 dikurangi 0, 8. Kita bagi lagi. 8 dibagi 50 masih nggak bisa. Berarti kita keluarkan angka koma, tanda koma, dan keluar angka 0 di sini menemani si 8. Sekarang jadi 80. 80 dibagi 50 bisa dapat 1. Kali balik 1 kali 50 hasilnya 50. Kita kurangi. 80 dikurangi 50 adalah 30. 30 dibagi 50 tidak bisa lagi. Kalau di sini sudah keluar koma dan sudah ada angka, berarti untuk selanjutnya kita tidak perlu kasih tanda koma lagi. Langsung saja kita keluarkan angka 0 di sini. Jadi 300. 300 dibagi 50 hasilnya 6. Kali balik yuk. 6 kali 50 adalah 300. Dikurangi hasilnya 0. Jawabannya sama. 0,16 cara pertama, cara kedua. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Boleh diubah jadi pecahan biasa atau mau dibikin angkanya jadi nggak koma dulu, baru langsung dibagi kurung. Contoh soal yang lain, hitunglah hasil bagi dari 5,12 dibagi 0,2. Cara pertama, 5,12 pecahan biasanya jadi 512 per 100. 0,2 pecahan biasanya jadi 2 per 10. Ingat 2 langkah, tanda bagi berubah jadi kali, pecahan kedua dibalik jadi 10 per 2. Ini bisa kita sederhanakan nih, bisa kita bagi yang 512 sama angka 2 sama-sama dibagi 2. Ya, kita nggak bisa bagi dengan angka yang lebih dari 2 karena di sini 2-nya kalau dibagi dengan angka yang lebih besar tidak bisa. 512 dibagi 2 adalah 256. 2 dibagi 2 adalah 1. 100 sama 10 juga mau sama-sama dibagi dengan angka 10. Yang 100 dibagi 10 tinggal 10. Yang 10 dibagi 10 tinggal 1. Baru sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang. 256 kali 1, 10 kali 1. Hasilnya adalah 256 per 10. Nah, kebetulan ini bentuknya pecahan biasa tapi penyebutnya sudah 10 ya. Alhamdulillah. Jadi bisa kita ubah langsung jadi pecahan, jadi bilangan desimal. Berarti di belakang koma ada 1 angka.
Pembilangnya tulis 256, komanya di belakang cuma satu angka. Berarti komanya ada di antara angka 5 dan angka 6. 25,6. Cara kedua, perhatikan kalau menggunakan cara kedua, kalau mau dibuat angkanya jadi tidak ada komanya, kita lihat nih. 5,12 di belakang koma ada 2 angka. 0,2 di belakang koma ada 1 angka. Yang paling besar ini ya, di belakang koma ada 2 angka. Berarti kita mengikuti ini aja yang paling besar. Supaya dia komanya hilang, dia harus dikali 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Yang ini mengikuti, ini juga dikali 100. 5,12 dikali 100, komanya jadi hilang. Jadi tinggal 512. 0,2 dikali 100, komanya hilang. Dia malah dapat 01. Dapat tambahan angka 01 karena kan dia di belakang komanya cuma 1. Sekarang berubah jadi 512 dibagi 20 bagi kurung bagi pistol. Pakai 2 angka dulu, 51 dibagi 20 bisa 2, kita kali balik 2 kali 20 40 dikurangi sisanya 11. 2-nya turun jadi 112 dibagi 20 bisa dapat 5. 5 kali 20 100. Kita kurangi sisanya 12, nggak ada lagi yang bisa turun. Dibagi 12 dibagi 20 tidak bisa. Keluar tanda koma dan angka 0 menemani 12 jadi 120. 120 dibagi 20 adalah 6. Dikurangi, nah hasil akhirnya adalah 25,6. Sama antara cara pertama dan cara yang kedua. Hitunglah hasil bagi 4,56 dibagi 0,12. Cara pertama ubah dulu menjadi pecahan biasa. 456 per 100 dibagi 12 per 100. Sama-sama per 100 ya, karena di belakang komanya sama-sama 2 angka. Dibalik pecahan keduanya, tanda baginya berubah jadi kali. Menjadi 456 per 100 dikali 100 per 12. Wah, bisa dicoret nih nak, 100 sama 100. Kita sama-sama bagi 100 ya, jadi tinggal 1. 456 kali 1, 1 kali 12. 456 per 12, langsung kita bagi kurung, bagi pistol. 456 di dalam, 12-nya di luar. Pakai 2 angka dulu ya, 45 dibagi 12 bisa 3. 3 kali 12 adalah 36, kita kurangi 45 dikurang 36 hasilnya adalah 9. 6-nya turun, nemenin 9 jadi 96. 96 dibagi 12 bisa ya? Ada, hasilnya adalah 8. Kita kali balik 8 dikali 12 96. 0. Jadi untuk pembagian ini dia tidak desimal ya, karena kebetulan bisa dibagi, tidak bersisa. 38. Pakai cara kedua, karena kedua bilangan desimal ini sama-sama di belakang komanya 2 angka, supaya bisa jadi angka yang nggak ada komanya, berarti kita kalikan dengan 100. Sama sekali 100 dua-duanya ya, 4,56 dikali 100 jadi 456, komanya hilang. 0,212 dikali 100 juga. Dikali 100 komanya hilang jadi 12. Kita bagi 456 dibagi 12 sama ya. 406 di dalam, 12 di luar. Jawabannya sama, 38. Tuh. Pakai cara pertama, cara kedua sama. Sekarang kita ke pembagian persen. Untuk pembagian persen caranya mudah sekali nak. Dia sama seperti perkalian persen. Kalau pada perkalian persen, kan kita tinggal simpan dulu tanda persennya ya. Simpan dulu tanda persennya, terus kita kalikan, anggap aja itu nggak ada persennya. Anggap aja angka biasa. Begitupun dengan pembagian persen. Kita bisa simpan dulu tanda persennya, terus kita bagi angka-angkanya saja. Contoh, hitunglah hasil bagi dari 80% dibagi 16. Kita pisahin dulu nih tanda persennya. Nah, jadi kita tinggal bagi 80 dibagi 16 pakai pembagian bersusun ke bawah atau pistol ya, yaitu 5. Baru kembalikan tanda persennya menjadi 5%. Contoh 2,
Hitunglah hasil bagi dari 84% dibagi 12. Tanda persennya simpen dulu. 84 dibagi 12. Berapa? Hitung. 7. Balikin deh tanda persennya. 7%. Mudah ya nak? Pembagian persen mudah. Perkalian persen juga mudah. Tinggal disimpan dulu tanda persennya. Kemudian dibagi atau dikali angka-angkanya saja. Sekarang kita ke soal cerita ya. Ada satu soal cerita. Soal cerita, Bu Anita seorang guru vokal mampu mengajar 4,5 jam di sore hari. Masing-masing pembelajaran membutuhkan 1,5 jam. Berapa pembelajaran ya yang dapat dilakukan Bu Anita di sore hari? Diketahui Bu Anita hanya bisa mengajar 4,5 jam di sore hari. Tapi dalam sekali mengajar Bu Anita butuh waktu 1,5 jam. Jadi dalam waktu 4,5 jam itu bisa berapa pembelajaran ya yang dilakukan oleh Bu Anita? Di sini menggunakan konsep pembagian ya nak. 4,5 jam dibagi 1,5 jam. Ustazah pakai cara pertama. Diubah jadi pecahan biasa. 4,5 menjadi 45/10. 1,5 menjadi 15/10. Kita bagi. Tring. Ingat 2 langkah. Tanda bagi berubah jadi kali. Pecahan keduanya berubah posisi. Jadi 10/15. Di sini mau Ustazah sederhanakan nih angkanya. Angka 10 dengan 10 mau sama-sama Ustazah bagi dengan 10. Jadi tinggal 1. 45 dan 15 juga mau Ustazah sama-sama bagi dengan angka 15 langsung. Jadi yang 45 dibagi 15 tinggal 3. Yang 15 dibagi 15 tinggal 1. Sekarang tinggal dikali lurus aja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. 3/1. 3 dibagi 1. Boleh ya, langsung kita bagi. Kalau pecahan biasa itu antara pembilang sama penyebut habis dibagi, berarti dibagi aja nak. Kayak 3 dibagi 1 kan bisa, yaitu hasilnya 3. Kalau pakai cara kedua, berarti sama-sama dikali 10 supaya tanda komanya hilang. 4,5 dikali 10 jadi 45. 1,5 juga sama dikali 10 jadi tinggal 15. 45 dibagi 15, jawabannya sama, 3. Jadi, Bu Anita bisa melakukan 3 kali pembelajaran di sore hari. Begitu ya nak? Nah, berikut ini Ustazah punya latihan soal. Ada 10 nomor yang bisa kalian kerjakan. Disiapkan buku coret-coretannya ya. Ustazah kasih waktu untuk mengerjakan latihan soalnya. Sama ada 2 soal cerita nih. Siap-siap, nanti Ustazah panggil namanya satu-satu. Siapa kira-kira yang kedapetan untuk kasih tahu jawabannya? Dikerjakan sebisa kalian. Berhitung yang teliti, jangan sampai ada yang salah ngitung ya nak ya. Kalau ada yang kesulitan boleh tanya. Silakan dikerjakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini materi kita hari ini sudah selesai. Materi kita tentang pembagian bilangan desimal dan persen ya nak. Ini materi di bab 2 selesai, alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasi kalian, semangat kalian, niat kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa nempel di otak kalian dan bisa dipergunakan sampai kapanpun, sampai kalian SMP, SMA, dan dewasa. Berarti siap ya untuk ulangan harian. Siap-siap untuk ulangan harian pekan depan. Terima kasih sekali lagi buat pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya nak. Jaga kesehatan, tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ciao.